terhadap Tuhan ataupun terhadap sesama itu selalu berjalan bersama. Tidak akan bisa kita memilah bersikap baik terhadap Tuhan, tetapi terhadap sesama kita pilih-pilih. Dalam Injil hari ini kita mendengar kisah tentang dua orang bersaudara, yaitu Maria dan Marta. Dalam kisah itu jelas kelihatan bahwa Maria dibenarkan dan Marta dipersalahkan. Dalam arti tertentu penilaian itu benar, karena memang Marta amat sibuk melayani, sedangkan Maria amat tekun mendengarkan Tuhan Yesus. Apalagi Tuhan Yesus tidak terus-menerus bertamu di rumah mereka dan tidak terus-menerus berbicara dengan mereka. Kedatangan Tuhan Yesus di rumah mereka amatlah mahal, istimewa, dan karena itu amat menyesal kalau kedatangannya itu dilewatkan begitu saja. Kedatangan Tuhan Yesus sebagai tamu sungguh-sungguh merupakan sebuah berkat istimewa. Karena itu Maria dianggap beruntung bisa mendengarkan Tuhan yang datang hanya sekali itu saja. Saudara-saudari terkasih, perlu kita sadari bahwa dalam pandangan budaya Timur, tamu adalah orang yang membawa berkat, dan karena itu tamu harus dihormati. Ya, ada slogan dalam dunia pariwisata, perhotelan, "This is the king." Ya, siapa yang punya duit dan mau diperlakukan dengan selayaknya, seperti sang raja, ya bertamulah di hotel yang mahal. Tapi pulang jangan harap pulang begitu saja, bayarannya pun mahal. Bentuk penghormatan terhadap tamu sebagai pembawa berkat adalah pelayanan yang prima. Jadi dari pesan Yesus tadi, sebenarnya kedua-duanya, baik Maria dan Marta, sebenarnya punya pilihan yang boleh katakan yang maksimal. Kita harus menghormati tamu dan memberikan cinta dan perhatian, penghargaan dan pelayanan yang terbaik bagi tamu. Dalam konteks seperti inilah, Marta tidak dapat dipersalahkan oleh siapapun. Ya, dalam konteks budaya Timur, dalam konteks budaya kita, dia malahan menjadi tuan rumah yang terpuji, karena dia amat memperhatikan Tuhan Yesus dengan mempersiapkan pelayanan yang terbaik, yakni makanan dan minuman bagi Tuhan Yesus. Sepertinya tidak cukup, tidak lengkap, dan bahkan tidak menghormati tamu apabila Marta bersikap seperti Maria saja, yakni hanya duduk mendengarkan Tuhan Yesus. Bapak dan Ibu, para suster yang terkasih, saya masih ingat kalau di kampung kami itu musim-musim seperti ini, bulan-bulan seperti ini, bulan Juli, Agustus sampai Oktober itu, banyak tamu yang tidak dikenal di kampung kami itu datang menawarkan barang yang dia jual. Hampir umumnya di tempat kami itu, kami memperlakukannya dengan baik. Minta maaf dia mungkin, dan
muslim. Tapi ketika dia datang menawarkan barangnya, yang pertama orang tua yang saya lihat mereka menerima. Mereka persilakan minum kopi, apa yang ada di dapur. Kalau kesempatan mereka pada saat itu makan kopi yang khas orang Manggarai itu mereka kasih. Dan tamu yang datang ini tidak pernah menolak sedikit pun, walaupun dia muslim sekalipun. Karena dengan menerima seperti itu pun, walaupun barangnya tidak kita beli, tamu itu merasa nyaman. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, kita kembali ke konteks bacaan-bacaan kita hari ini. Kesalahan Marta hanya satu sebenarnya. Apa itu? Dia mempersoalkan atau mempertanyakan kepada Tuhan Yesus tentang sikap dan perilaku saudarinya Maria. Marta tahu bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya hanyalah tamu yang sedang berjalan menuju sebuah desa dan singgah di rumah mereka. Namun pertanyaannya, mengapa Marta mesti melapor kepada Tuhan Yesus tentang kekurangan saudarinya? Maria yang tidak membantu dia mengurus segala hal yang perlu untuk melayani Tuhan Yesus, tamu agung. Hubungan Marta dengan Maria adalah persoalan internal, urusan pribadi rumah tangga mereka. Dan hal seperti itu tidak perlu diketahui oleh orang lain, apalagi oleh para tamu. Marta semestinya tahu membatasi diri. Apa yang menjadi urusan rumah tangga atau persoalan keluarga harus menjadi rahasia pribadi dan tidak perlu dilaporkan atau diceritakan kepada orang lain. Saudara-saudari terkasih, sejalan dengan apa yang dilakukan Marta ini, kita mesti selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap tamu yang datang ke rumah kita. Kita tidak boleh menutup pintu hati dan pintu rumah bagi orang lain yang mengunjungi dan menjumpai kita. Keterbukaan hati dan sikap terhadap orang lain membawa banyak berkat dan informasi yang berguna bagi kita. Ya, walaupun Bapak dan Ibu perlu juga ada kehati-hatian kita. Hanya 1-2 orang tamu saja yang membawa sial kepada kita, dan itu merupakan kekecualian saja di dunia ini dalam kehidupan kita. Secara umum banyak tamu mendatangkan berkat dan membawa rezeki kepada kita. Karena itu seperti Marta, kita perlu menerima siapa saja yang menjadi tamu di rumah kita serta berusaha memberikan pelayanan prima yang terbaik pada mereka. Namun tidak boleh menelanjangi diri di hadapan tamu. Betapa tamu itu adalah orang yang baik di mata kita dan bagi kita. Rahasia kita tidak boleh diketahui tamu. Dengan kata lain, kita tidak perlu menceritakan rahasia, persoalan atau masalah kita kepada orang lain, khususnya kepada tamu yang kita sambut. Kita hanya menambah beban persoalan yang tidak perlu pada orang lain apabila kita menceritakan masalah kita kepada tamu. Rahasia atau masalah kita bisa tersebar luas kepada banyak orang yang tidak berkepentingan. Inilah hal yang tidak boleh diikuti dari Marta. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau tamu kita adalah Tuhan? Kalau tamu kita adalah Tuhan, atau kalau Tuhan adalah tamu kita, tentu tidak perlu ada hal yang dikhawatirkan dalam relasi dan komunikasi dengan Dia. Membuka rahasia atau menceritakan perkara kepada Tuhan tidak berbahaya bagi kita, melainkan amat menguntungkan kita. Tuhan akan menerima kita apa adanya tanpa membebankan atau menyulitkan kita.
Tuhan selalu akan membebaskan, memerdekakan, dan melegakan kita apabila kita menyampaikan beban hidup dan persoalan kita kepadanya. Akan tetapi, kalau kita membuka rahasia kepada orang lain, rahasia itu biasanya menjadi bahan cerita yang enak dan laris bagi banyak orang. Di dunia ini amat banyak orang yang suka mendengar dan menceritakan rahasia sesamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, hendaknya kita seperti Abraham. Dalam bacaan pertama, di sana dilukiskan Abraham sebagai kepala para penggembala. Dia tahu persis bagaimana melayani para penggembala yang melewati perkemahannya. Dia menyambutnya dengan baik. Dia memberikan yang terbaik kepada mereka. Dia tidak menceritakan kekurangan sang istrinya. Dia tidak menceritakan kekurangan keluarganya kepada tamu-tamu yang datang dan singgah di kemahnya. Tapi dia dengan ikhlas memberikan pelayanannya kepada pengembala yang singgah di kemahnya. Dan pada akhirnya Sarah, sang istri tercinta, memperoleh anak. Itu semua karena ketulusannya dalam pelayanan. Kita bagaimana? Mari di samping kita mendengarkan Tuhan, baik seperti Maria dan juga seperti Abraham, tentu juga kita seperti Marta yang giat melayani dalam sikap. Tuhan itu tidak jauh dari kita, dekat dalam diri kita. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua. Tidak perlu kita teriak-teriak, tidak perlu kita menarik perhatian orang untuk melayani Tuhan. Cukup kita membuka hati kita, cukup kita sadar akan hadirannya, karena Dia berdiam dalam diri kita. Hari ini Bapak dan Ibu sebagai pasangan suami istri dalam gereja Katolik akan membarui janji perkawinan. Semoga apa yang Bapak Ibu pernah ungkapkan pada saat hari perkawinan dan dibaharui hari ini benar-benar menunjukkan cinta yang tulus kepada pasangan hidup, cinta yang tulus kepada keluarga. Apapun yang dialami oleh keluarga, jangan pernah citrakan kepada tamu yang datang ke rumah. Ceritakanlah kepada Tuhan yang ada dalam hati. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita.